Saya ada materi terakhir tentang perkembangan berpikir religius manusia. Jadi ini saya ambil gagasan dari James Fowler dalam bukunya Stages of Faith, tangga-tangga keimanan. Jadi beliau ini mengambil beberapa teori psikologi, khususnya psikologinya Jung, untuk menjelaskan perkembangan kapasitas berpikir manusia dari sejak lahir sampai paling matang. Jadi dalam buku Stages of Faith ini, James Fowler menjelaskan ada 6 tingkatan berpikir religius, atau saya sebenarnya menyebutnya 7, tapi disebut di buku itu 6 karena tingkat yang paling awal itu tingkat 0, level 0. Jadi level paling dasar, kemudian level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, menutup sesi kita malam hari ini, mari belajar sebentar tentang perkembangan pemikiran keagamaan manusia. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama, stage 0. Stage 0 itu ya berarti sejak bayi usia 0 tahun. Namanya fase undifferentiated faith. Fase undifferentiated faith ini dari usia 0 tahun, berarti baru lahir, sampai usia 2 tahun. Ya, ini disebut fase 0 karena bayi belum bisa apa-apa. Dia sepenuhnya bergantung pada yang mengasuhnya. Meskipun dia mulai berinteraksi dengan lingkungannya, ya dia bisanya hanya pasrah. 0 sampai 2 tahun. Ini kondisinya undifferentiated. Masih belum keluar kemampuan berpikirnya. Nah, di usia 2 tahun, ini era transisinya, itu dia mengalami transisi ketika sudah mulai sedikit-sedikit bisa ngomong dan mengekspresikan keinginannya. Nanti anak-anak di usia-usia 2 tahun ini kan sudah ngerti, kalau ingin ini dia harus melakukan ini atau mengucapkan sedikit-sedikit ini. Itu usia-usia 2 tahun. Caranya merengek biar dituruti seperti apa, caranya menyampaikan keinginan biar cepat dituruti seperti apa. Nah, ini fase transisinya dari era undifferentiated faith. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya fase stage 1. Nah, ini dimulai. Kemampuan berpikir religiusnya mulai tumbuh. Stage 1. Ini intuitive projective faith. Fase pertama ini usia 3 sampai 7 tahun. Ini 7 tahun berarti sudah waktunya masuk SD. Ini sudah mulai punya kesadaran aku dan yang lain, meskipun biasanya masih cenderung egosentris. Nah, di fase anak-anak ini, sebagaimana lazimnya anak-anak, dia sudah mampu dan senang melakukan imajinasi-imajinasi. Dengan jalur imajinasi lah ini dia mampu menangkap ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan keagamaan. Maka mengajar agama pada anak-anak di level ini harus aktif kita bangkitkan semangatnya berimajinasi. Mungkin tentang surga, tentang neraka, dengan komik. Kita dulu kecil kan ada itu komik surga, komik neraka. Ini merangsang imajinasinya. Kemudian mungkin di antara teman-teman dulu mungkin jangan-jangan ada yang membayangkan dulu waktu kecil, kira-kira Tuhan itu di atas seperti apa ya, tinggi, besar, apa-apa. Itu usia 3-7 tahun. Karena sudah mampu berimajinasi, jadi dia
memahami agama lewat jalur ini. Jadi kalau kebetulan di antara teman-teman ada yang mendidik, menuntun adik-adik kita di wilayah-wilayah ini, mungkin cerita-cerita yang menarik hati itu akan mudah masuk ke mereka karena mereka sedang tumbuh-tumbuhnya kemampuan berimajinasi. Nah, semakin usianya tambah, nanti muncul transisi. Jadi terjadi perubahan cara berpikir ketika dia mampu mulai memisahkan antara imajinasi dengan kenyataan. Oh, ini bohong saja. Oh, yang ini konkret. Itu cuma cerita, belum ada faktanya. Kalau ini benar fakta. Ini di atas 7 tahun ke atas dia mulai bisa memisahkan antara imajinasi dengan kenyataan. Dimulailah nanti setelah transisi itu stage 2. Jadi level 2, yaitu mythic literal faith. Ini panjang usia 8 sampai 19 tahun. Jadi anak-anak ini mulai mampu berpikir simbolik, mampu membedakan antara imajinasi dengan realitas. Mereka berpikir literal, jadi sudah mampu ditanami, diajari ajaran-ajaran agama sebagaimana tercantum dalam kitab suci apa adanya, tanpa harus melalui ilustrasi-ilustrasi cerita. Nah, hanya saja di usia-usia ini cara berpikirnya, karena ini usia-usia sekolah sampai kuliah, ini cara berpikirnya sangat rasional. Sehingga menghadapi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, atau menghadapi hal-hal yang menurut dia tidak cocok dengan rumus yang dia pahami, ini akan mengecewakan dia. Jadi misalnya dia yakin kalau orang baik itu akhirnya sukses, kalau orang jahat itu akan jatuh. Seandainya kemudian dia lihat ini ada orang jahat kok seneng terus, kok ada orang baik kok kemudian malah kalah terus, ini akan mengecewakan dia. Jadi usia-usia ini sudah mulai punya komitmen keagamaan, tapi nanti dia akan mulai mengalami transisi ketika melihat ada yang tidak sesuai dengan yang dia pahami selama ini. Jadi mungkin dia melihat, loh ini kok ada tokoh agama harusnya kok kemudian melakukan tindakan apa, kalau di berita-berita itu kan banyak, misalnya ada guru ngaji yang ngapain santriwatinya, atau ini hal-hal yang menurut dia tidak nyambung antara agama yang ideal dengan kenyataan yang dia lihat. Jadi idealnya agama dengan kenyataan yang tidak sama, ini membuat dia gelisah. Nah, ini akan jadi transisi anak-anak yang di level 2 dari 8 sampai 19 tahun. Ini sebenarnya dia ini kalau memang sudah ditanami agama dengan serius, dia jadi religius, tapi perkembangan berpikirnya akan membuat dia melihat ada gaps antara ideal beragama dan kenyataan hidup agama. Mungkin dia shock lihat, loh ada orang beragama kok malah jadi teroris, kok melakukan kezaliman seperti itu, dan lain sebagainya. Karena dia ini kan mythic literal faith, pemahamannya literal. Ternyata yang letterlek tadi tidak cocok dengan kenyataannya. Nah, ini kegelisahan-kegelisahan di stage 2 yang nanti berlanjut ke stage 3. Synthetic conventional faith. Ini dari 19 tahun sampai dewasa. Nah, ini berpikirnya kalau di sini lebih matang. Tapi kalau di penelitiannya Fowler, usia-usia remaja sampai dewasa ini biasanya kemudian
lebih cenderung bersandar pada otoritas-otoritas yang dia percaya. Kemudian mengafiliasikan diri dalam komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok keagamaan yang dia percaya. Jadi kemudian dia lebih terbuka, dikritik mau. Kalau yang kritik itu kelompok atau orang yang dia percaya. Ini era sintetik konvensional faith. Jadi dari usia 19 tahun sampai dewasa. Ini stage ketiga. Jadi mulai ikut lembaga-lembaga keagamaan, mengafiliasikan diri dengan kelompok-kelompok organisasi agama tertentu. Atau mungkin bukan lembaga tapi mulai punya idola-idola, otoritas-otoritas yang dia percaya dalam agama. Nah, ini usia sintetik konvensional faith dari 19 tahun ke atas. Kadang-kadang di usia ini muncul sikap-sikap militan. Jadi dia tidak berkenan, dia marah kalau ada yang mengkritik kepercayaan yang dia yakini dalam kelompoknya. Jadi kalau ada yang kritik kelompoknya, ini sikap militannya muncul. Ini biasanya dari kelompok usia remaja sampai mulai dewasa, 19 tahun ke atas. Nah, pada akhirnya stage ini pun, jadi level ini pun bertemu dengan masa transisi, kegelisahan-kegelisahan. Antara lain ketika dia melihat ada banyak otoritas yang macam-macam yang saling bertentangan, saling berkompetisi. Masing-masing merasa benar. Nah, ini memunculkan kegelisahan tersendiri. Aku sudah milih sih kelompok ini, tapi masih ada kelompok itu, masih ada kelompok yang lain. Masing-masing dengan kebenarannya sendiri. Apakah memang salah semua, yang benar aku saja, atau seperti apa? Nah, transisi ini akan membawanya pada stage 4, tingkatan keempat, perkembangan pemikiran keagamaan. Ini kalau ikut teorinya Fowler ya dari orang sudah dewasa penuh sampai paruh baya. Kalau dari sisi usia, orang yang mampu melakukan refleksi keimanan, individuatif, reflektif, faith. Ini level 4. Orang yang sudah punya kesadaran, sudah punya rasa tanggung jawab atas keimanan dan kepercayaannya sendiri. Kalau sebelumnya kan masih banyak bersandar pada tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga. Tapi kalau dia naik kelas, dia akan sampai pada level 4. Yang muncul sendiri kesadaran keberagamaannya, yang mampu berefleksi, jadi mampu berpikir tentang nilai-nilai keagamaannya. Jadi dia tahu agama menyuruhku ini, tanggung jawabku sebagai umat harus melakukan ini, dan lain sebagainya. Kadang-kadang di fase ini muncul ketegangan antara hasil refleksinya dengan komitmen kelompoknya. Karena tadi di fase sebelumnya kan sudah mengafiliasikan diri dengan kelompok tertentu. Tapi di fase 4 ini kadang menurutku hasil perenunganku yang benar kok ini ya, tapi di kelompokku yang diajukan diyakini benar ini ya. Kadang muncul ketegangan dalam hal ini. Nah, di fase inilah nanti muncul transisi lagi. Transisi ini kadang orang menyebutnya kesadaran spiritual. Jadi tidak sekedar ada di level formal keagamaan, tapi dia juga sudah mulai menjangkau wilayah spiritual. Jadi ada ranah spiritual yang kompleks, yang ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan akal secara logis. Dia lebih pada didalami dan dihayati. Jadi di level 4 ini mulai muncul kesadaran spiritual. Tidak sekedar menjalankan agama, tanggung jawab sesuai dengan
norma-norma agama, tapi dia mulai masuk lebih dalam ke ranah spiritual. Nah, kalau dia melanjutkan levelnya, karena tidak semua orang setelah level 4 ini melanjutkan perjalanannya ke level 5. Nanti kalau menurut istilahnya Fowler ini level conjunctive faith. Di level 5 ini tidak semua orang mau melakukan perjalanan ke level ini. Ini sering orang menyebutnya ini sudah level spiritual. Jadi di level 5 ini orang sudah mulai luas wawasannya, khususnya dalam ranah spiritualitas. Bahkan kata Fowler ini orang di level ini bahkan terbuka untuk berdialog, berinteraksi dengan agama yang lain. Tidak lagi eksklusif, tapi tetap berpegang teguh pada agamanya, hanya saja sekarang beragamanya di level spiritualitas, tidak lagi di level formalistik. Nah, jadi dia memahami agamanya secara lebih komprehensif, lebih utuh. Di sini dia sadar keterbatasan kemampuan berpikir manusia. Ini era ketika orang sudah mulai namanya tercerahkan. Jadi mulai sadar, ini stage 5. Jadi dimulainya pencerahan itu di stage 5 secara spiritual ya. Nah, nanti ada transisi. Jadi di level 5 ini orang tercerahkan secara individu. Nanti ada transisi lagi, yaitu transisi kesadaran dia bahwa mosok aku tercerahkan sendiri, mosok aku jagoan sendiri, mosok aku jadi orang yang tinggi spiritualitasnya, egois tapi sendirian. Nah, transisi ini kemudian membuat masuknya level terakhir, level paling tinggi, yaitu universalizing faith. Jadi keimanan yang universal. Maksudnya keimanan yang universal itu dia tidak berhenti pada pencapaian puncak keimanannya kepada Tuhan, tapi dia juga berjuang untuk menyebarkan ketercerahannya kepada yang lain. Jadi dia ini hidup sudah dalam ranah ilahiyah, ketuhanan. Kata Fowler, hidup dalam cinta, dalam keadilan. Kemudian dia punya visi untuk mengajak yang lain bersama-sama menaikkan level keberagamaan sampai ke ranah spiritualitas. Jadi ini biasanya level 5, 6 ini kita temukan banyak dalam ranah tasawuf atau ranah mistik. Kalau level 5 itu pencerahan individual, kalau level 6 itu menyebarkan ketercerahan tadi pada yang lain. Jadi mengajak yang lain untuk ikut sama-sama tercerahkan. Kalau level 4 itu ketika orang mulai bertanggung jawab terhadap kepercayaan dan keberagamaannya. Sementara level 3 ketika orang bersandar pada otoritas-otoritas dan komunitas-komunitas. Dan di level 5 itu mulai munculnya semangat keberagamaan. Di level 2 itu orang mulai muncul semangat keberagamaan. Meskipun secara one dimensional, secara literal, letterlek. Jadi kalau diurut itu level 0 itu belum ada sama sekali kemampuan berpikir religius. Level 1 berpikir intuitif, projektif. Jadi level 1 itu umur 3-7 tahun, itu dia sudah mampu berimajinasi dan berpikir religius dengan jalan masuk lewat pintu imajinasi-imajinasinya. Level 2 dia mulai mampu berpikir literal, letterlek, ini ajaran agama, ini harus aku lakukan, ini jangan aku lakukan. Jadi itu level 2. Level 3 mulai punya kesadaran aku harus bersandar pada otoritas-otoritas. Mulai ikut kelompok-kelompok yang dia yakini punya kapasitas untuk dia ikuti sesuai dengan visinya.
itu level 3. Setelah itu level 4, sudah tidak lagi sangat tergantung dengan kelompoknya, dia mulai berpikir, menganalisis sendiri, bertanggung jawab sendiri terhadap keberagamaannya, meskipun kadang-kadang tabrakan dengan komunitasnya. Kalau memang lanjut level 4 ini, meskipun tidak semua orang mau, dia akan naik ke level 5. Ini level spiritualitas, ketika orang mulai masuk ke ranah spiritual, mengalami pencerahan individu. Dan puncaknya adalah level 6, ketika dia tidak hanya mencerahkan atau tidak hanya tercerahkan dirinya sendiri, tapi dia juga mencerahkan yang lain. Nah, ini level 6. Ini teori perkembangan pemikiran keagamaan. Ini mengambilnya dari bukunya James Fowler, Stages of Faith. Silahkan teman-teman cari bukunya ini. Saya hanya mancing saja. Boleh setuju, boleh tidak. Semua yang saya sampaikan hari ini mungkin lebih dalam bentuk pancingan-pancingan untuk kita lebih serius dalam beragama. Khususnya dalam kita memahami diri kita sendiri dulu, kita itu ada di level mana, perkembangan pemikiran keagamaanku seperti apa, mode pemahaman agamaku seperti apa. Jangan-jangan aku ini termasuk yang variasi ekstrim tadi. Jalan beragama yang aku ambil seperti apa, model ritual ibadah sajakah, atau fokus ke akhlak, atau pasrah saja, atau punya idola-idola, karisma-karisma, atau model mistik, atau model rasional. Kesadaranku itu formalistik, intelektualistik, mistik, apa profetik, dan lain sebagainya. Semoga wawasan yang kita ulas malam hari ini sedikit banyak memberi manfaat untuk hidup kita